Bapak ulas dulu sebentar. Jadi kita sudah berada di sesi yang keempat ya. 4. Oke. Tugasnya sudah pada dikerjakan? Kalau tugas kan masih ada waktu ya. Pak, mau tanya. Ya. Itu untuk tugas sendiri, tugas sendiri pengaplikasiannya kayak kemarin menggunakan yang online. Untuk apa? Mata kuliah apa? Basis data. Oh, basis data. Oh ya, basis data itu disuruh membuat IR ya. Ya. Nah, ya, jadi sebuah toko ingin membangun aplikasi basis data. Bahas sambil share aja ya. Ya. Oke. Ya, apakah sudah terlihat nih layarnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Jadi tugas satu basis data itu nanti disuruh membuat sebuah IRD ya. Ya, sebuah toko ingin membangun aplikasi basis data ya, untuk memudahkan transaksi. Nah, beberapa proses yang dilakukan adalah di sini ya. Pembeli harus dipastikan sudah menjadi member terlebih dahulu. Nah, maka dari sini entitas apa nih yang bisa diambil gitu ya. Nah, kemudian setiap transaksi yang terjadi harus dapat mencatat buku yang dijual serta nama kasirnya. Oke, berarti di sini ada member ya, ada member, kemudian ada transaksi ya, kemudian ada buku dan ada nama kasir. Nah, kalian tinggal hubungkan pembeli menjadi anggota, menjadi member terlebih dahulu. Nah, kemudian member tersebut bertransaksi membeli ya, membeli buku. Nah, tapi ketika transaksi itu dicatat kasirnya. Gitu. Ya. Nah, silakan Anda identifikasi entitas-entitas yang terlibat, oke, yang tadi, dan atribut-atributnya. Nah, ini silakan atributnya, misalkan kalau member berarti di sana ada ID member, nama, alamat dan sebagainya ya. Kalau buku ada apa? ID buku, nama buku dan sebagainya ya, penulis, pengarang dan sebagainya. Kemudian nah, ketika ditransaksi, nah ini berarti nanti ada, ini kan many to many ya. Jadi banyak member membeli banyak buku kan gitu ya. Ketika ditransaksi, nah di sana bakal dicatat juga tanggal pembelian, kemudian nama kasirnya gitu. Ya. Buat relasi ya, nanti akan membentuk IRD. Nah, gitu aja. Ya, ya lebih bagus berarti membuat dengan YED yang kemarin sudah diajarkan ya sebelumnya, cara membuat IRD-nya gitu. Ya, itu untuk tugas 1 ya. Gimana siapa bosan yang menanyakan, apakah sudah dapat dipahami? Sudah, Pak. Oke. Baik, kalau untuk pemrograman desktop, tugasnya karena tugas ini yang paling berpengaruh ke nilai akhir ya, nilai akhir ini Tuton. Nilai akhir Tuton. Nah, ini tugasnya. Wah, belum. Nah, ini sebetulnya ini yang sudah saya ini gampang banget ya tugasnya. Ilustrasikan oleh Anda, ini sebetulnya sudah didiskusi juga, sudah dibahas ya. Supaya dapat diterapkan ke dalam bahasa pemrograman Java, object, method, event, property. Ini sebetulnya sudah dibahas di diskusi. Kalian tinggal buat lagi saja gitu ya. Kemudian perhatikan contoh program Java berikut ini. Dari program Java di atas, identifikasi ini juga sebetulnya di diskusi sudah dijelaskan ya. Mana tipe data, mana variabel, mana identifier, mana operator ya. Dari ini. Kemudian nah, yang ketiga ini hanya memodifikasi saja. Jadi kalian coba di program Java ya. Kemudian coba dulu hasilnya harus seperti ini. Ya, hasilnya harus B berurutan ke bawah gini ya hasilnya. Kemudian kalian lakukan modifikasi supaya hasilnya menghasilkan A, B, C, D, E. Jadi tidak B gitu.
Kira-kira mana yang dirubah gitu. Itu saja sih. Kalau menurut Bapak sih ini masih sangat mudah gitu ya. Nah, ada yang tanyakan untuk tugas ini pemrograman desktop? Mudah-mudahan bisa ya dikerjakan. Nah, nah ini di sesi keempat. Oh, bisa lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Halo? Ya, Ini masih Pak. connect? Masih, Pak. Oke. Nah, Bapak ulas yang basis data dulu ya. Nah, ini di sesi keempat ini lumayan yang normalisasi ini agak sedikit harus berpikir ya. Jadi fungsinya normalisasi ini adalah membuat IRD dari sebuah data gitu ya. Kalau kemarin itu kita buat IRD dari apa narasi-narasi ya, dari deskripsi yang sudah ada gitu kan. Jadi kalau kalian akan membuat aplikasi itu ketika datang ke klien itu pasti membicarakan atau mengeluarkan deskripsi kan ya. Oh, saya pingin aplikasinya seperti ini. Nah, itu kita catat, nanti dibuatkan IRD-nya. Nah, tapi kalau normalisasi ini beda. Ketika kalian datang ke klien, itu bukan narasi yang didapatkan, berupa dokumen, ya. Bisa dokumen laporan, dokumen absensi misalkan ya, dokumen kwitansi dan sebagainya gitu ya. Nah, dari dokumen itu kita harus bisa membuat sebuah IRD. Nah, bagaimana caranya? Yaitu caranya dengan cara normalisasi gitu. Ini contohnya seperti di diskusi ini. Jadi ada NIS ya, ada sebuah tabel di sini ya. Ada NIS, ada nama, ada kelas, ada mata pelajaran, ada nomor guru dan nama guru. Nah, ini tidak normal ya. Ini tidak normal. Kenapa? Perhatikan. Ini tidak semuanya lengkap ya datanya. Misalnya yang NIS-nya 21041 ini di bawahnya ini kan kosong. Ini juga sama kosong. Ini tidak normal. Maka harus dinormalkan dengan cara normalisasi. Step-stepnya sudah dijelaskan di modul sebetulnya ya. Yang pertama dari anormal ya. Jadi kita harus cara dengan normalisasi satu app ya. Atau lengkapi dulu nih semuanya. Jadi ini tulis lagi saja di sini ya. Jadi 210411 tulis lagi di sini. Ini juga sama ya. Tulis di bawahnya. Lengkap. Sampai lengkap. Nah, itu namanya normal pertama ya. Normal pertama. Kemudian dari sana, nah lihat di sini kira-kira mana yang bisa jadi primary key. Ya. Di sini ada NIS, ada nama, ada kelas, mata pelajaran, ada nomor guru dan guru. Gitu. Kalau bentar. Kalau Bapak sudah ketebak ini ada berapa tabel gitu kan. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Nah, bisa nebak ya, ini ada berapa tabel yang akan terjadi nih? Ada Kira-kira. Tiga, apa saja? Tabel siswa, mata pelajaran, sama tabel guru. Oke, ya seperti itu. Ini karena sangat gampang sekali. Ada tabel siswa, NIS nama nantinya. Ada tabel kelas ya. Kemudian ada ini dan mata pelajaran di sini ya. Kemudian ada guru gitu. Itu nah nanti tinggal dibuatkan IRD-nya nanti. Kira-kira siswa dengan mata pelajaran ada kaitannya enggak? Atau mata pelajaran dengan guru ada kaitannya enggak? Siswa dengan guru ada kaitannya enggak ya? Ya dicoba-coba seperti itu. Nanti akan membentuk sebuah IRD ya, seperti itu. Itu cara normalisasi itu sebetulnya seperti itu gitu. Ya. Jadi normalisasi itu bagaimana cara membuat sebuah IRD dari dokumen ya. Atau contoh lain misalkan kalian kan tahu tiket kereta lah. Nah, seperti ini. Karena Bapak pernah buat soal ya yang sebelum-sebelumnya itu contohnya tiket ya, tiket. Nah, ini contoh seperti ini. Kira-kira dari tiket ini ketahuan nggak tabel apa saja yang ada di dalam database-nya? Nah, yang ini ya. Ada nama, ada nomor identitas, ada kereta api, ada berangkatnya kapan,
ada kode booking, ada tipe penumpang, ada nomor duduk, ada perkiraan tiba gitu ya. Dari sini harusnya nanti bisa membuat sebuah IRD karena kan tiket ini di print ya dari sebuah aplikasi kan ya. Jadi ketika kalian datang ke kereta api, si klien itu gak ngomong apa-apa, kasih aja ini laporannya berupa boarding pass ini. Silakan buat database-nya dari boarding pass ini gitu dengan cara normalisasi. Paham ya kira-kira? Nah, supaya lancar gimana? Ya ini harus banyak latihan ya. Dikembalikan lagi kepada kalian semua. Untuk lancar normalisasi ini harus banyak latihan. Misalkan. Atau contoh lain, misalkan laporan keuangan lah misalnya. Nah seperti ini ada laporan. Nah ini juga kan hasil print ya. Ini sebetulnya tabel-tabelnya ada di dalam database. Maka dari laporan ini sebetulnya harus bisa dibuatkan IRD-nya gitu ya. Di sini ada pendapatan ya. Oh ada ini dulu. Ada PT Sukses Gemilang ya. Dari 01 April 2020 sampai 30 April 2020. Pendapatan, total pendapatan, harga pokok dan sebagainya sini ya. Dari sini sebetulnya kita bisa membuat IRD ya. Itu seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Nah, oke, ada yang ditanyakan? Ya. Itu di sesi 4 ya. Inti sesi 4 itu seperti itu. Sementara ada yang ditanyakan dulu nggak database? Ya. Ya mudah-mudahan paham ya. Nah, tapi nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan langsung ditanyakan saja. Nah kemudian yang pemrograman desktop. Nah ini Bapak ingatkan sesi keempat ini dua modul sekaligus ya. Dua modul sekaligus. Perulangan dan struktur keputusan. Di sana ada struktur if, switch case, ada perulangan for dan perulangan while. Nah, ini sesi keempat. Ingat, dua modul sekaligus ya dibahas di sesi keempat ini. Sedangkan di diskusinya, nah ini sebetulnya cukup mudah ya. Buatlah salah satu contoh program menggunakan bahasa Java di sini. Struktur keputusan atau struktur perulangan sertai penjelasan. Gampang ya. Kalau misalkan if buat aplikasi lampu merah kan itu ya. Ketika di inputkan warna merah maka hasilnya berhenti. Ketika diinputkan warna kuning hasilnya hati-hati. Ketika diinputkan warna hijau hasilnya jalan gitu. Itu kan pakai if ya. Itu salah satu contoh struktur keputusan sana ya. Kalau struktur perulangan ya ini banyak sekali ya contohnya. Sama sebetulnya kayak struktur if. Misalkan membuat program menampilkan bilangan genap. Itu kan harus pakai perulangan ya. Bisa for, bisa while gitu. Atau menampilkan bilangan ganjil ya gitu. Atau bisa kombinasi kedua-duanya. Itu bisa seperti itu ya. Jadi tergantung kalian mau memberikan contohnya seperti apa. Dan ingat di sini harus ada penjelasan. Ya. Kalau ingin nilainya baik ya harus ada penjelasan. Kalau hanya programnya saja nanti 80 ini nilainya. Tapi kalau ada penjelasannya dan benar ini bisa 100. Gitu ya. Itu ya. Silakan ada yang bisa kita diskusikan atau bisa ditanyakan ya. Maka kita langsung diskusikan. Oke. Bapak close dulu. Mudah-mudahan paham ya. Alfian paham? Ya Alfian. Iya Pak. Paham ya. Arpan. Ada Vicky ya, sini ada Indra, ada Rizky, ada Salsa, dan ada Teguh Alpat sini. Mudah-mudahan semuanya
bisa dipahami pada sesi keempat ini. Ya, silakan kalau ada yang kita diskusikan. Masih di tempat kerjaan Pak, jadi belum buka Oh, gitu modul. ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau mau bertanya di luar jam ini juga nggak apa-apa sih. Biasanya Bapak tetap jawab selagi Bapak ketika Bapak ada waktu pasti dijawab. Rizky di UPBJJ mana? Malang, Pak. Oh, Malang ya. Oke. Malang kemarin itu ya ada musibah banjir itu? Nggak kena, Pak, alhamdulillah. Oh, nggak kena ya, syukur deh. Itu rame. Ada beritanya kan di kampung apa? Warna-warni itu ya? Iya, Pak. Ya. Ya mudah-mudahan sehat walafiat, selamat ya di Amin. sana Malang. Ya, Pak. JJ. Terima kasih. Ya. Sasa sehat Sasa? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, ya. Mudah-mudahan lancar terus ya. Amin, Ada insya kendala. Allah, Pak. Nah, kalau ada nilai yang kurang itu silahkan saja langsung perbaiki ya. Misalkan di diskusi. Bapak ngasih nilai belum 100 misalkan gitu ya. Langsung saja diperbaiki dengan cara replay ya. Supaya nilainya maksimal nanti gitu. Bapak Oh iya, Pak. masih banyak melihat ketika diskusi itu ya sudah dijawab sekali ya, dan nilainya menurut Bapak belum masih bisa maksimal, ya usahakan semaksimal mungkin. Gitu ya. Untuk diskusi 2 sepertinya saya belum dikasih nilai Pak. Oh, mungkin kelewat ya. Apa Iya. mata kuliahnya apa? Basis data Pak. Basis data. Cek aja deh langsung. Harapan ya. Baik. Oh iya, masih banyak. Ya benar. Coba deh. Oke. Oke ya. Gak apa-apa dibedah harapan di sini. Halo, Arpan tidak apa-apa ditampilkan? Barusan Arpan bukan ya yang ini? Halo? Terdengar suara Bapak? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Ya. Arpan tidak apa-apa dibedah di sini ditampilkan? Tidak apa-apa Pak. Baik. Nah, ini. Ini kurang lebih ini jawaban dari Arpan ya. Yang pertama tentukan entitas ya. Sini ada pasien, sebentar lupa ininya. Oke. Jadi di sini di diskusi 2 itu disuruh minimal 3 buah entitas dan atribut. Kemudian relasi ya, lengkap dengan derajat relasinya. Baik. Nah, sini Arpan ada pasien, ada dokter, ada obat. Atributnya pasien sini. Nah, ada alamat pasien, nomor antri, nama pasien, gejala. Dokter ada NIP, nama dokter, ruang kerja, jam kerja. Obat ada tipes, ada muntaber, ada demam. Oke. Nah, ini relasinya Arpan pasien dengan obat mengambil, dokter dengan pasien memeriksa, dokter dengan obat resep. Nah, pasien dengan obat many to many, jadi banyak pasien mengambil banyak obat. Kemudian dokter dengan pasien, satu dokter memeriksa satu pasien. Dokter dengan obat, satu dokter memberikan banyak obat gitu ya. Ini jawaban dari Arpan. Oke. Kemudian dari sini Arpan coba direlasikan ya. Nah, pasien dengan dokter memeriksa tadi satu
ke banyak ya, maka satu dokter memeriksa banyak pasien. Pasien dengan obat, banyak pasien dengan banyak obat. Kemudian dokter dengan obat, satu dokter memberikan resep mungkin ya ini, memberikan resep banyak obat. Sebentar di sini ya yang pertama mungkin kesalahannya ya, dokter dengan pasien. Kalau di atas one to one kan ya. Tapi di sini berubah menjadi one to many. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan primary key. Nah, di pasien, jadi di setiap entitas itu pasti ada primary key-nya, ya. Di pasien ada alamat pasien, nomor antri, nama pasien, gejala. Kira-kira primary key-nya mana? Kira-kira. Bisa. Ada nggak? Primary key itu primary key itu atribut yang unik, tidak dimiliki oleh pasien yang lain. Gitu. Nah, jadi ada nggak kira-kira primary key-nya? Belum ya? Nah, yang pertama di pasien belum ada primary key-nya. Misalkan biasanya pasien primary key-nya ID pasien saja sudah cukup, ya. ID pasien sudah cukup. Itu primary key. Primary key ingat harus ada garis di bawah ya. Garis bawah. Itu primary key. Lupa, Kemudian Pak. Sambil kerja. Oh, sambil kerja. Oke. Nah, kalau dokter ya sama di sini harus ada primary key-nya. NIP. Nah, ini bisa jadi primary key karena NIP ini unik ya. Tidak akan sama antara dokter satu dengan dokter yang lainnya. Kemudian obat, ini juga harus ada primary key-nya. Cukup buat ID obat saja. Cukup itu primary key. Nah, kemudian oke, dokter memeriksa banyak pasien. Ini juga harus dibetulkan ya. Pasien di sini one to one, tapi di sini one to many. Nah, jadi mana yang benar gitu. Karena ini akan mempengaruhi ke hasil akhir tabel. Ya. Kalau one to one itu berarti yang NIP ini kan pindah ke sini ya, ke pasien. Nah, kalau one to many, yang one pindah ya, primary key yang one itu pindah ke pasien. Nah, kalau many to many berarti ini mengambil akan menjadi sebuah tabel. Tabel mengambil. Atributnya yaitu nanti ID pasien dan ID obat. Gitu. Tapi karena ini nggak ada primary key-nya, maka nanti akan kesulitan nih tabel mengambil ini. Dokter memberi resep obat, kira-kira benar nggak? Ini Tuhan. Ya. Nah, ini harus dianalisis lagi ya. Apakah dokter memberikan resep ke obat? Nih, ini ya. Alangkah lebih baiknya ya. Ada satu lagi nih entitas. Apa? Petugas ya. Petugas. Memberikan resep itu ada dua alternatif sebetulnya. Bisa ke pasiennya atau bisa ke petugas di sini. Jadi dokter dengan obat itu tidak ada hubungannya. Apakah selama ini dokter mengurusi obat? Itu pertanyaannya. Ya. Tuh. Jadi ini memberikan resep ke obat ini bisa dikatakan kurang tepat. Ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya harus ada satu entitas lagi, petugas lah cukup. Jadi dokter memberikan resep ke petugas. Nanti petugas yang mengurus obat. Gitu ya. Nanti yang mengambil pasien. Gitu. Ya, bisa seperti itu. Itu mungkin hasil reviewnya ya Arpan. Nah, belum Bapak kasih nilai ya sebetulnya. Tapi dari sini silahkan update saja nanti. Submit lagi yang baru ya. Yang menurut Arpan yang paling benar gitu ya. Kalau melihat dari sini masih ada beberapa kekurangan. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya Arpan. Tuh. Baik, yang lain mudah-mudahan ada yang masih bisa kita diskusikan, silahkan. Oke. Bapak lupa belum di-share ini linknya. Khawatir yang lain
Ingin ada yang ikut gitu. Yes. Ya, kalau ada yang ditanyakan sambil Bapak ngasih share dulu ke yang lain, Mau nanya Pak, boleh. untuk bahasa pemrogramannya sendiri kita belajarnya cuma Java aja atau ada yang lain juga Pak untuk depannya? Maksudnya di mata kuliah pemrograman desktop ya? Iya Pak, Iya, Java. Java aja ya. Java saja. Nanti di akhir akan membuat sebuah aplikasi menggunakan database ya. Database-nya pakai aplikasi XMPP. Oh, baik Pak, baik. Tuh. Sebentar. Itu sebentar, ini ada yang nanyain link. Ya, oke. Tadi maaf ya Bapak kelupaan, untung ada yang WA ke Bapak, jadi baru ingat langsung Bapak langsung buka komputer. Gitu. Baik. Lukman baru gabung. Ada yang ditanyakan? Sejauh ini kalau pemrograman desktop ada masalah nggak? Oh ini ada. Indra, silakan Indra. Halo Indra. Indra angkat tangan. Halo Pak. Ya. Eh, Siapa ini? Lukman. Oh Lukman, oke baik. Kalau saya sih ini aja Pak, kan kemarin tuh kirim tugas Pak ya. Cuma Ya. tutornya tiba-tiba ngasih feedback baru baca sih. Tolong yang diupload jawaban. Sementara kan saya kirim jawaban Pak. Itu gimana Pak? Belum dikasih Apa? nilai masih nol. Tolong apa? Tolong yang diupload jawabannya gitu kan. Cuma kan saya sebetulnya udah kirim jawaban Pak. Mungkin salah kirim mungkin nggak? Enggak. Itu sudah saya cek di download ulang ya, di download dari Oh situnya. iya. Pas saya cek itu Oh emang itu jawabannya gitu kan. Nah itu ya, gimana Pak? Di-upload ulang atau gimana Pak? ya lebih baik di upload ulang saja.
Kan itu bisa ya upload ulang lagi, kemudian Bisa. ya WA saja si tutornya nggak apa-apa. Biasanya kan kalau dulu di tugas itu ada feedback ya Pak ya. Di situ Ya. dari tutor kirim apa, kita juga bilang apa. Nah, cuma sekarang kan nggak ada Pak. Jadi cuma Oh, dari tutor aja kita terimanya gitu. oh begitu ya. Coba saja dikontak itunya, tutornya. Oh, oke. Berarti itu Heeh. mah tinggal dikirim ulang aja Pak ya. Ya tinggal kirim aja nggak apa-apa gitu. Oke. Jangan sampai mendapatkan nilai Masih jelek nol. ya. Tugas ya. Lebih baik kejar aja terus. Itu masih nol. Ya bagus Oke. nggak apa-apa. Ya. Silakan ada lagi Indra. Atau di mata kuliah lain ada masalah tidak? Ya kita diskusi saja lah, bebas. Kalau Pak, mohon izin, itu Salsabila pengen bertanya Pak, cuman malu. oh tuh nggak apa-apa. Salsa, silakan bertanya saja, nggak apa-apa. Iya Pak, itu mau nanya Eh, yang nentuin relasi pada entitas itu kayak gimana ya Pak? Saya masih agak kurang paham. menentukan relasi Relasi pada entitas. entitas. Nah, misalkan ada dua entitas ya, kayak tadi pasien dengan dokter, itu relasinya apa? Pasien dengan dokter. Dokter. Memeriksa. Memeriksa ya gitu. Jadi dokter memeriksa pasien atau kalau dibaca baliknya pasien diperiksa dokter gitu. Contoh lain, misalkan menentukan relasi ya. Misalkan entitas entitas mobil dengan supir, mobil dengan supir, apa relasinya? Misal ya. Sopir dengan mobil. Atau sopir dengan pemilik kendaraan misalkan. Mengantarkan kurang tepat menurut Bapak. Mas supir mengantarkan mobil kan kurang tepat. Iya. Mengemudi. Ya. Mengemudi. Mengemudi. Oh ya, Ya. mengemudi. Supir mengemudi mobil atau mobil dikemudikan oleh supir, gitu cara bacanya. Ya. Kayak gitu. Iya. Entitas mata kuliah dengan mahasiswa. Nah, apa kira-kira relasinya? Mengambil, mempelajari. Ya, boleh mengambil, boleh mengontrak ya. Boleh kalau mempelajari masih boleh sih masuk ya mempelajari. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Itu relasi ya. Jadi relasinya mengambil ya, mengontrak gitu ya. Tadi mengemudi gitu. Kurang lebih seperti itu Salsa ya. Iya, oke Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Gitu. Indra, ini angkat tangan dari tadi, ada yang ingin kita diskusikan bersama? Enggak. Oke. Cepatkan. Ya, yang lainnya ya, silakan. Materi-materi sebelumnya juga boleh ya. Kalau ada yang masih kurang paham itu silakan.
Mungkin harus ada grup grup belajar ya mungkin ya, grup belajar, jadi saling belajar gitu kan. Itu sangat bagus sekali untuk sistem di UT ya, karena kan sifatnya mandiri, belajar mandiri. Jadi diskusi itu sangat penting. Tapi yang harus diingat ya, jawaban-jawaban ada baik tugas, diskusi atau UAS nanti itu, ingat jangan sampai sama dengan temannya, karena akan terdeteksi langsung itu. Karena UT sudah punya sistem yang mendeteksi jawaban. Ya, seperti itu. Bakal langsung diberi nilai 0. Apalagi yang Bapak banyak sekali menemukan ya, biasanya di tugas nih. Kopi saja ya, kopi dari temennya, kan yang temen yang lain namanya belum diganti itu. Ada itu yang seperti itu. Itu mah Kemudian, terlalu parah Pak nyonteknya. ya betul Bapak nggak bohong. makanya ya diusahakan lah, tahu watermark nggak, watermark Ya, Pak. supaya nggak dicaplok gitu kan, kita nggak tahu kan ya, yang paling atas biasanya yang pertama dilihat kan ya, yang lain kan bisa contek ya pakai watermark lah gitu, jadi supaya nggak dicontek oleh yang lainnya. Karena biasanya si tutor itu menilai ya, kalau misalkan oh ini sama, perasaan ada yang sama deh ya gitu ya, dia bisa kalau sama dengan yang pertama misalnya, padahal yang pertama nggak nyontek ya, dia nggak tahu apa-apa, ada yang di copy oleh temennya di bawah gitu, itu biasanya dua-duanya 0 biasanya gitu, tutor seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan dengan watermark kan bisa menjadi pembelaan lah gitu, kalaupun 0 kan kita bisa protes, ini kan punya saya gitu. Ya gitu ya, tapi diusahakan keasliannya itu harus dijaga gitu ya. Ya kalau nggak bisa tanya langsung ke tutornya daripada copy paste dari temennya. Nggak apa-apa teman sebagai diskusi, tapi jawabannya tetap nggak boleh sama. Kalaupun oh ini ternyata jawabannya jawabannya harus sama misalkan ya itu, ya usahakan beda lah kata-katanya gitu, jangan sampai benar-benar sama banget, apalagi pemrograman ya. Misalkan menghitung luas segitiga itu kan pasti ya, yang satu misalkan menulis variabel a b, kan luas segitiga setengah kali a kali b kan ya. Nah itu kan sama rumus luas segitiga itu sama, setengah a alas kali tinggi kan ya itu. Nah diusahakan walaupun sama rumusnya ya variabelnya bedakan, misalkan seperti itu. Yang satu a kali b, yang satu alas kali tinggi ya, atau ya c kali d ya, atau apapun lah, diusahakan jangan sama-sama, atau pakai variasi yang lain ya gitu. Halo Sigit, selamat malam. Ya ada lagi yang kita diskusikan apa sampai 8.15 aja deh Pak, ya. bisa dibahas penggunaan switch case Pak? Switch case ya, baik. Nah Bapak buka aja deh ininya. Sesi 4 kan ya itu ya? Iya, sesi 4. Sebentar. Oke, ini sudah terlihat layarnya?
Pak. Ya, ini struktur switch case ini salah satu struktur keputusan ya. Struktur keputusan selain if else ya, if. Nah, sini ada switch case. Di sini sebetulnya sangat jelas sekali di modul ya. Switch case ini sebenarnya bentuk lain dari if, else, if ya. Tetapi statement yang dirancang khusus untuk pengambilan keputusan yang melibatkan banyak alternatif ya, pilihan yang akan dieksekusi. Nah, sini. Ini struktur umumnya seperti ini. Switch ekspresinya apa ya. Case satunya jika case nilai 1 maka apa ya. Kasih break jika case nilai 2 sama dengan apa, break lagi. Case nilai dan seterusnya gitu ya. Gitu. Nah, di sini nah, cara kerjanya ya, nilai ekspresi dibandingkan ini hanya tidak jauh beda dengan if sebetulnya gitu caranya. Nah, inilah langsung ke contoh saja sini. Ini contohnya lalu lintas ya, program lalu lintas ini. Diinputkan warnanya ini tadi yang Bapak katakan tadi ya. Ketika diinputkan lampu ini ya, ketika diinputkan warna merah, dia akan mencari ya. Ini merah bukan? Kalau merah ya langsung ini tampilkan. Gitu. Misalkan diinputkan warna kuning. Dia mencari sini. Apakah warna kuning enggak? Enggak. Maka langsung yang keduanya dicek lagi. Kuning. Langsung tampilkan lampu kuning, berhati-hati gitu. Biasanya switch case ini ditampilkan untuk menu biasanya ya. Kan kalau kita buat menu ada 1, 2, 3, 1 misalkan ke program apa, 2 ke program apa. Kalau kita buat 3 buah program misalkan. Yang pertama kita menghitung segitiga. Yang kedua program menghitung segi 4. Yang ketiga misalkan menghitung kecepatan 3. Nah, di sini ada pilihan menu. Nah, silahkan Anda pilih salah satu menu. 1, 2, 3. Kalau 1 dia akan masuk ke program segitiga. Kalau 2 dia akan masuk ke program menghitung persegi 4 ya tadi ya. Kalau 3 dia akan menghitung kecepatan. Itu sih struktur switch case-nya tidak jauh beda dengan struktur if gitu ya. Itu mungkin apa? Gimana, paham nggak kira-kira? Perbedaan pengaplikasiannya di mana ya Pak dengan if else? Nah kalau if ya, kalau if dibuat menu itu agak susah ya. Nah kalau ini ya misalkan anggaplah merah ini 1, anggaplah kuning ini 2 ya, anggaplah hijau ini 3. Nah kemudian kalau dia dipencet 1 ya, dia akan ke sebuah program tadi misalkan ya, seorang segitiga misalkan itu. Kalau dipencet 2, nah dia akan ke program yang kedua ya. Kalau dia pencet 3 akan ke program ketiga gitu ya. Nah, itu di switch case itu sangat gampang ya, tapi kalau di if agak susah. Kalau di if membuat menu seperti itu ya. Sudah dicoba belum ini? Sudah dicoba belum? Oh, yang program yang itu udah Pak? Gak jauh beda gitu kan, tapi kalau diimplementasinya beda. Kalau buat menu itu agak susah kalau pakai if ya. Gitu, kalau pakai if agak susah gitu. Nah ini nilai dari ekspresi dibandingkan dengan cara nilai case satu per satu sampai ada yang cocok. If juga sama kan ya? Ya Pak. Seketika ada case yang cocok, maka statement atau kelompok statement yang bersesuaian dengan case tersebut akan dieksekusi.
Setelah semua statement dalam suatu case ya dieksekusi adalah break. Nah, untuk memeriksa kontrol program keluar dari switch case sehingga dijamin hanya ada satu case yang cocok. Jika tidak ada satupun case yang cocok, maka statement di bagian default yang akan dieksekusi oleh program. Sama sih sebetulnya kalau dari cara kerjanya. If ketika dimasukkan hijau, dia juga akan mengecek kan ya. Nah, jika merah apa, jika kuning apa, jika hijau apa ya. Nah, jika tidak ada pilihan ini maka tampilkan yang terakhir. Itu switch. Berarti itu untuk mengganti if else karena banyaknya itu Pak ya. Kan kalau if else sedikit Ya. kan gampang. Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa juga ya seperti itu. Bisa lebih simpel. Ya, itu. Ini KB2 hanya segini ya. Ini langsung latihan sini. Hanya switch case aja nih. Latihannya juga nggak terlalu banyak. Ya, baik. Ya itu mungkin ya untuk switch case. Silakan ada lagi. Pak, itu kan ada default gitu ya. Berarti itu secara defaultnya itu kalau tidak sampai didapat kondisi yang ada gitu. Berarti defaultnya false gitu Pak. Betul. Kalau si user ya misalkan itu kan ada merah, kuning, hijau kan ada 3 ya. Ketika si user mengetikkan hitam itu kan tidak ada di pilihan case-nya ya. Dia akan ke default. Gitu. Warna lampu salah. Nah, ini. Jadi kalau ada pertanyaan misalkan silahkan buat perulangan bukan perulangan nih. Struktur keputusan ya. Jika misalkan ya, jika bilangan yang diinputkan sama dengan bilangan ganjil, maka tampilkan ganjil. Jika nilai yang diinputkan bilangan genap, maka tampilkan bilangan genap gitu ya. Nah, defaultnya apa? Bukan bilangan ganjil dan genap ya seperti itu. Nah, misalkan menginputkan minus misalnya, itu kan minus masuknya ganjil genap ya. -1 misalkan. Ganjil genap ya. Nah, jadi selain ganjil dan genap itu akan ke default. Kalau di if juga sama. Yang terakhir itu kan itu sebetulnya default yang terakhir. Kalau ini switches ini dikonversi ke if sama aja, if lampu sama dengan merah maka tampilkan ini. Kemudian else if lampu sama dengan kuning tampilkan ini. If else ya, else if lampu sama dengan hijau maka tampilkan lampu hijau ini. Else, nah akhirnya else ini aja. Ya. Lebih simpel sebetulnya.
Oke, itu mungkin ya penjelasan tentang struktur keputusan. Ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Oke, ada yang angkat tangan barusan? Enggak. Sampai 15 ya. 1 menit lagi aja deh. Begitu. Tapi nanti kalau ada yang tanyakan silakan bisa ke japri ke Bapak atau di WA grup juga boleh. Kayak gitu. Oke, baik. Mungkin cukup ya. Gimana? Yang lain? Cukup, Pak. Cukup ya. Pertemuan kali ini tadi Bapak telat 15, Bapak lebihin 15 menit karena mungkin yang di timur itu beda 2 jam ya. Mungkin jam 10 sekarang. Gitu ya. Tapi kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan ya. Bapak harap nilai kalian jangan sampai ada yang kurang gitu ya. Diusahakan 100 lah semuanya gitu. Supaya nanti nilai tutonnya maksimal gitu ya. Baik, mungkin itu untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih tadi yang sudah beberapa yang bisa didiskusikan ya, yang bertanya atau berdiskusi ya. Semoga kita sehat selalu ya. Jangan lupa diskusinya, jangan lupa tugasnya ya. Tetap UT kuncinya belajar mandiri ya dengan cara mempelajari modul gitu ya. Tutor itu hanya fasilitator saja gitu ya. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama ya. Selamat malam ya. Bapak izin live.